di penghujung rakyat bersuara. Saya ingin memberikan kesempatan terakhir pada Mbak Lulu, tapi sebelum Mbak Lulu, rupanya Bung Effendi Ghazali ingin bertanya. Silakan. Iya, supaya singkat jangan aja tapi dibohongi terus gitu ya. Karena saya dibohonginnya apa sih maksudnya? Iya dong, ada tadi cerita katanya nggak mahal, lama-lama mahal. Terus ini biaya, ya kan yang dilaporkan. Ternyata kalau menurut saya nggak seperti itu. Ada yang nggak dilaporkan juga? Banyak. Saya mendasarkan pernyataan saya dari laporan mereka ke KPU. Yang mungkin bohong. Apakah mereka melaporkan dengan jujur? Saya tidak tahu. Kalau perasaannya, Roy? Kalau mendengar cerita ini mereka nggak jujur. Ya. Kalau mereka nggak jujur, tidak sah kita menerima usulan revisi dari orang? cerita yang tidak jujur. Oke, Itu yang berarti saya mereka katakan. sebetulnya nggak jujur. Dengan sendirinya permintaan untuk kembali ke DPRD itu tidak valid. Oke. Didasarkan Nah, jadi kan cerita sebetulnya bohong. persoalannya adalah orang-orang ini. Parameternya nggak Siapapun, jujur apa itu? Partai pun Parameter siapapun, nggak ketua jujurnya umum apa? siapapun, itu benar-benar nggak ingin memperbaiki keadaan dengan kemampuan yang ada pada dia. Nah, saya mau minta Mbak Lulu Ini siapa yang sudah untuk ngomong? cerita, enggak, Mbak Lulu kalau boleh. Ya dong. Closing saya tapi saya lempar ke Mbak Lulu untuk cerita tentang bagaimana orang lain mungkin maju di pilkada dan melakukan apa. Tadi sebetulnya bukan itu money politics, lawannya political cost sebetulnya ya. Ya kan, biaya politik yang seharusnya pada bagian lain kan money politik, politik uang lain. Boleh mungkin. Ya, yang pertama aku pengen koreksi dulu ya tadi yang tak Money sampaikan. politik itu kesannya ilegal, kalau cost politik atau biaya politik cost. legal, political cost. Ya, tetapi legal, memang gitu sekarang kan. jadi bias juga ya. Nanti itu ternyata political cost itu dipakai untuk money politik. Nah itu jadinya repot. Tapi yang pertama aku mau sampaikan dulu karena tadi ini soal data itu penting ya. Jadi biar nanti tidak dicek oleh siapapun yang mendengarkan. Jadi data yang kita laporkan adalah 2.345.345 Yang resmi kan? juta 354.856. Kenapa tadi dihitung saksi? Ternyata saksi itu di luar biaya kampanye, Pak. Jadi aturannya ini adalah dana kampanye dari sejak hari pertama kampanye dan H-3 sebelum 2 coblosan. miliaran lah itu. Lebih 2,3. Yeah, Ya 2,3. Biaya orang lain yang Mbak Lulu tahu? Ya, nah ini yang kita bilang kenapa kemarin itu pertama dari saya itu tidak maju ke MK, tetapi saya memberikan catatan kritis terkait dengan pilkada itu iya. Yang pertama adalah soal memang masifnya money politik dan itu dinormalisasi dan itu bukan hanya dari pihak calon, tim ses, bahkan masyarakat pun juga secara terbuka. Ini yang menurut saya akan menjadi PR kita iya. Masyarakat itu juga memang justru terang-terangan, oke, kita akan mendukung Anda kalau kemudian Anda berapa kasih ke kita, ya kan? Anda mengalami langsung di lapangan. Oh iya, mengalami seperti itu biasa. Kita akan mau jadi seperti ini kalau kemudian Anda melakukan, oke. Dan dikasih Kemudian- nggak, Mbak Lulu? Kenapa? Nggak dikasih. No. Saya bahkan mengatakan ke mereka, Mbak Iki nanti ada money politik. Enggak, saya tidak pakai. Mbak ini kita punya pendataan orang pemilih sekian, ini mau dikasih apa? Kasih doa. Tapi Ya, hasilnya kalah. tetapi saya bilang karena apa? Karena kita memang benar-benar saya mencalon diri Sebentar saya Mbak, sendiri. yang Oke. menang itu artinya saya nggak bilang di mana ya. Ya. Memberikan. Saya tidak mau mengatakan juga yang menang memberikan, tetapi saya tahu bahwa money politik itu dilakukan gitu. Di Jawa Timur. Iya di Jawa Timur, di banyak tempat, di kabupaten-kabupaten itu sangat masif sekali. Berapa angkanya yang Mbak tahu? Berapa? Berapa angkanya? Angkanya Ya. dari gini. Kalau yang kabupaten yang saya tahu nih ya, dari gini. Mulai dari 30.000 sampai 50.000. Itu pun masih ditambahin lagi dengan sembakonya. Dan Kali? itu kejar-kejaran. Ada yang Saya bilang ini lagi. Mbak Lulu ya, kadang-kadang bingung. Sebentar Mas. Tunggu dulu Mbak. Sebentar. Banyak orang yang cerita tentang terjadinya praktek politik uang. Tapi kalau ditanya Bawaslu, Anda menemukannya enggak? Enggak. Hampir enggak Nah, menemukannya. sebentar. ini Lalu nanti- di mana sebetulnya Oke, sebentar. politik Saya belum ke uangnya? sana karena Apakah Bawaslunya yang tidak Pak. kerja Ya. atau memang cerita Betul. politik uangnya yang Betul. sebetulnya dibuat-buat? Kita mau sampaikan bahwa dari sejak awal saya bilang ketika tadi Mas Iman bilang Mbak Lulu setuju langsung atau tidak langsung, bukan di situ dulu pilihan saya. Ayo kita lakukan evaluasi secara kritis. Catatan-catatan yang paling penting untuk diadres. Karena apa? Biar apapun keputusan dan pilihan kita itu tidak hasil dari putus asa dan dua tidak dari gerusa-gerusu. Seperti dulu ketika memutus kemudian mau langsung atau tidak. Kenapa? Karena kita tidak menyiapkan mitigasinya. Sehingga kemudian yang namanya money politik itu Pak, sekarang itu tidak dianggap sebagai dosa lagi. Tidak dianggap sebagai dosa. Karena apa? Karena sudah melibatkan begitu banyak aktor dan dari segala lapisan. Dan sekarang ada istilah misalkan, oh ada sedekah ya kan. Oh nggak apa-apa itu kalau kemudian diniatin dengan baik-baik bayangkan. Jadi kandidat itu diajarkan untuk menata niat. Jangan dikasih niat money politik. Tapi niatilah itu untuk sedekah.
Jadi ibadah dong. Coba. Kita ini berhadapan dengan situasi Kan seperti tinggal ini. dilaporin orang kalau ada seperti itu dilaporin ke Bawaslu. Pak Lulu, Tidak, oke. Nah, tetapi Mbak Lulu sedikit saja. Iya. Apa yang Mbak Lulu jelaskan barusan ini Iya. dalam ilmu kepemiluan disebut election fraud yang dirasionalisasi, diberi Betul. rasa maklum. Jadi dia melakukan kecurangan tapi dikasih permakluman. itu Gitulah. dia. Nah, yang kita sangat prihatin Itu sebentar karena Mas Ray. Bawaslu tidak mengatakan bahwa Ya. tindakan yang seperti itu adalah salah. Saya mengatakan tadi perlu adanya audit itu. Kenapa audit demokrasi kita? Jadi bukan hanya soal pilkada, demokrasi kita. Apakah is it going to the right way? Apa tidak gitu loh. Setelah 25 tahun reformasi, saya selalu mengatakan kita ini punya pesan penting loh di dalam reformasi itu. Ya, jadi seharusnya makin ke sini emang demokrasi kita ini harusnya semakin kuat, semakin matang, semakin dewasa, semakin asik gitu kan, semakin riang gembira. Tetapi it doesn't mean kemudian kita justru makin ke sini tiba-tiba kita ini menormalisasi apa yang bahkan dulu kita anggap sebagai sebuah dosa itu. Dan sekarang mahfum dilakukan, umum dilakukan. Justru karena ini dianggap normal maka itu dianggap itu wajar. Dan bahkan kemudian yang namanya kecurangan itu bahkan dititipkan ada agensinya. Yang kita sedih bahkan kemudian Maksudnya ada apa? keterlibatan misalnya tokoh-tokoh agama yang menjadi bagian dari misalnya money politik gitu. Maka ini loh yang kemudian harus kita evaluasin. Tadi saya bilang penyelenggaraan pemilu ada penyelenggaranya. Apa sih yang kemudian dilakukan? Siapa yang kemudian harus ngawasin kalau misalnya Bawaslu nggak bekerja proper itu siapa? Wong sekarang ini Bawaslu yang dikasihkan mandat oleh undang-undang untuk melakukan fungsi apa? Pengawasan. Tetapi kemudian ini tidak dilakukan. Nah ketika ini tidak dilakukan bagaimana kemudian cara kita mengkoreksi kerjanya Panwas? Mungkin DKPP. DKPP dia sifatnya pasif. Ternyata DKPP tidak yang aktif ya kan. Jadi selama ada laporan ya direspon. Kalau tidak ada laporan ya tidak gitu. Nah ini contoh lagi kayak kemarin saya bilang kenapa ada anggaran yang sebegini banyak justru kemudian itu tidak dipakai nih contoh nih oleh Bawaslu kemudian menggandeng masyarakat sipil seperti tahun 99 ya kan ada kemudian pemantau independen bagilah itu duitnya toh itu juga duit rakyat. Kalau misalkan kita bagi aja per satu desa, contoh di Jawa Timur, ada misalkan 8.500 lah desa. Kalau kemudian setiap desa dikasih independent observer gitu, minimal satu lah kemudian atau dua. Untuk ikut mengawasi. Iya untuk mengawasi, dikasih anggaran. Kasihlah sama misalnya dengan biaya untuk saksi, mau itu 250 atau berapa, nggak akan bikin bangkrut yang namanya anggaran kita. Tetapi itu yang tidak dilakukan. Kemudian tentang pendidikan politik, apakah kita melakukan itu? Berapa banyak misalkan selama pilkada ada momen-momen di mana baik itu partai politik, entah itu kemudian KPU-nya yang menyelenggarakan semacam pendidikan kepada pemilih, pentingnya pilkada dilakukan dengan jujur, tentang pentingnya pilkada dilakukan dengan tanpa money politik dan lain sebagainya, termasuk juga menumbuhkan keberanian orang untuk menjadi pemantau, ya sukarela lah kayak gitu. Jadi awasi, laporin. Kalau misalkan nggak tahu caranya gimana lewat media sosial. Tapi ternyata nggak dilakukan itu juga Pak. Saya juga sangat prihatin ketika kemudian dengan teman-teman Gen Z ya yang kita harapkan waktu itu. Waduh saya berharap nih ada anak-anak pemilih mula gitu ya kan. Yang kemudian pasti akan jauh lebih tidak terkontaminasi dengan politik uang. Ternyata enggak juga Pak. Ternyata apa? Ada duit rokok enggak? Berubah tafsirnya. Jadi bukan. Khusus usia mahasiswa tuh. Iya, soal pelajar kan mereka juga melakukan itu. Nah, ini berarti ada situasi yang sangat merata terjadi di semua lapisan. Apakah ini justru karena memang kita mengabaikan satu proses yang sangat penting di dalam sistem politik kita yaitu melakukan pendidikan politik. Itu tidak kita lakukan. Jadi semakin pemilih kita ini bukanlah pemilih yang cerdas gitu ya kan. Maka akan ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan. Oke. Intinya harus dievaluasi itu ya. Ya semua harus dievaluasi. Tapi apakah langsung atau tidak langsung itu belakangan. Dievaluasi lebih dahulu termasuk bukan hanya soal langsung atau tidak langsung. Saya pun sebagai perempuan juga merasa dirugikan dengan sistem politik kita yang seperti itu gitu. Kenapa? Karena tadi siapa yang bilang ini. Ketika politik itu menjadi sangat mahal bukan hanya soal kos politik Pak. Karena menjadi kos politik itu menjadi sangat bias sekarang. Ternyata kos politik itu nanti komponennya itu apa? Selain untuk kampanye kayak saya murni memang untuk itu ya kan. Kemudian ada yang saksi, oh oke, saya ada gotong royong dibiayain oleh partai. Tetapi kemudian ternyata untuk apa? Untuk bansos ya kan. Untuk bikin kegiatan-kegiatan yang seperti itu yang kemudian kita kategorikan money politik dong kayak gitu. Baik. Dan itu sangat mahal sekali. Nah kalau kemudian ini tidak kita awasin bahaya sekali. Nah
Mungkin nggak kita ulang lagi tadi cerita di mana masyarakat sipil dilibatkan di dalam penyelenggaraan pemilu itu, yang itu dikunci di dalam undang-undang harus ada independent observer tadi atau pengamat independen atau itu dibiayain dan itu dibiayain. Baik. Pak Sanul, kita berikan tepuk tangan. Sebelum saya ke Bung Ferry, saya ke Bung Ruli dulu, silakan. Jangan panjang-panjang, sekitar 3 menit aja. Singkat aja, kalau saya melihat evaluasi itu penting. Kita sudah hampir 20 tahun ya menyelenggarakan pilkada langsung, dan tentu pembentuk undang-undang itu boleh dia merubah undang-undang. Ini pilkada ya, bukan pilpres yang dievaluasi. Pilkada, kita bicara pilkada sejak 2005 sampai 2024 hari ini. Iya. Ya, artinya dengan berbagai varian tadi, ya variabel-variabel yang adanya fakta-fakta tadi, money politik, kemudian keterlibatan dan sebagainya, kemudian kos politik itu ternyata ada juga tim-tim kreatif yang tidak terbaca di laporan ofisial KPU kan. Berapa biayanya, belum lagi penyelenggaranya harus dibiayai oleh negara 38 triliun. Evaluasi itu evaluasi. Nah sekarang hasilnya langsung apa tidak langsung pilkadanya, itu hasilnya pertanyaan. kira-kira masuk akal nggak? Orang dagang untung apa rugi? Ya kan? Padahal tujuan kita utama bukan proses pengisiannya aja. Bagaimana kita mensejahterakan ke depan. Kalau uang itu kita alihkan ke hal-hal yang lebih baik pembangunan. Ya, maka kita bijaksana. Ini arahnya pilkada tak langsung, karena ngirit gitu ya. Ya kan? Dan maka dari itu perintah konstitusi adalah diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Kalau presiden, pemerintah sudah punya wacana, tinggal bagaimana DPR menyambut baik, kemudian dibahas, saya kira nggak ada masalah. Sesuatu yang tidak dilarang berarti boleh. Ya begitu. Ya. Oke, baik. Bung Ferry, silakan. Iya, saya tidak tahu ya apa teman-teman politik dan HTN membaca bahwa dalam pemilihan sistem presidensial gagasan itu dari awal mau dirancang langsung. Tapi bung besar ketika itu memang kondisi Indonesia baru merdeka. Maka mereka tidak bisa mengadakan pemilihan langsung secepat itu, terutama presiden. Maka untuk sementara ketika itu disebut sebagai revolusi Groenewald. Suatu waktu akan diperbaiki. Jadi perbaikan itu adalah sesuatu yang harus dalam bertata negara, dalam berpolitik. Cuman yang diperbaiki itu adalah hak-hak publik yang mau kemudian dikurangi. Bukan perbaikan kepada partai politik, kepada teman-teman partai politik. Ini kalau kita mau betul-betul ingin memperbaiki republik ini, teman-teman partai politik sudah mulai untuk belajar menerima konsep yang terbaik. Bukan politik apa yang harus terbaik untuk diterapkan. Agar pertarungan betul-betul menjadi fair. Yang kemarin itu pertarungannya tidak fair. Satu punya akses kepada keuangan negara, satu lagi tidak. Satu punya akses kepada aparat negara, satu lagi tidak. Satu lagi kemudian didukung oleh penyelenggara, satu lagi tidak. Itu fakta dan kenyataan. Kalau dikatakan ini tidak berdasarkan studi hanya norma, ini saya kasih tahu bahwa kami itu sudah melakukan studi hampir 15 tahun soal ini. Dan Bang Arya Bima dan teman-teman yang ada di DPR sudah menerima kajian itu sejak lama. Soal apa pilihan terbaik konsep bernegara. Nah selalu adalah pilihannya negosiatif. Bahwa kami punya konsep lain yang memudahkan partai kami menang. Dan ini yang sedang dirancang, hal yang sama yang sedang dirancang oleh Pak Prabowo dan teman-temannya. Kalau kita mau jujur-jujur. Gitu ya. Nah saya kalau kemudian ini akan pulang kembali, ini kemunduran. Salah satu ciri khas penting dalam politik ketatanegaraan adalah mempertahankan sistem. Memperbaiki yang kurang. Bukan mundurkan sistem dan kemudian memporak-porandakan segala sesuatunya. Baik. Saya pikir itu. Oke, baik. Masih ada beberapa narasumber lagi, kita akan jeda. Nanti saya akan berikan pada Bung Rey, Bung Hendarsam, dan seterusnya. Kita kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.